Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan seluruh anak-anak untuk bersama-sama berbakti di hari Sabtu ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, berkati kami supaya kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan sendiri yang menaruh di dalam setiap hati kami perkataan Allah dan akan menumbuhkan sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada Sabtu yang lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang seorang anak yang diantar oleh ayahnya yang bernama Elkana dan ibunya yang bernama Hana untuk bersekolah di bait Allah yang ada di Silo. Diantarkan kepada seorang imam yang bernama Eli. Anak itu masih kanak-kanak benar. Dia adalah Samuel. Pada saat Samuel belajar di rumah Tuhan, Samuel makin bertambah besar, makin dikasihi oleh Allah dan disenangi oleh banyak orang. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak dibawa di sekolah Kristen Baptis yang adalah milik gereja untuk bersama-sama bertumbuh dan akhirnya makin dikasihi Tuhan dan dikasihi banyak orang. Saat ini kita akan belajar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh sekolah kita, yang menjadi tujuan dari anak-anak belajar di tempat ini. Tujuan dari Yayasan Pendidikan Kristen Baptis adalah untuk membentuk pribadi yang cerdas, terampil, dan berhikmat. Ucapkan sama-sama anak-anak. Membentuk pribadi yang cerdas, terampil, dan berhikmat. Apa maksudnya cerdas? Cerdas itu bukan saja pintar. Karena kalau pintar itu biasanya berhubungan dengan prestasi akademik atau ilmu. Sedangkan cerdas itu lebih kepada sempurna perkembangan akal budinya, tajam pikirannya. Jadi, sekolah kita mendidik anak-anak sekalian supaya cerdas, sempurna dalam perkembangan akal budinya, tajam pikirannya. Sekolah kita juga mendidik anak-anak supaya terampil. Apa artinya terampil? Terampil adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Jadi pada saat anak-anak belajar di tempat ini, anak-anak itu dibentuk menjadi anak-anak yang cakap untuk menyelesaikan tugas. Tidak menjadi orang yang lamban, tidak menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi menjadi anak yang cakap menyelesaikan tugas. Kemudian anak-anak dibentuk menjadi anak-anak yang berhikmat. Apa artinya berhikmat? Berhikmat itu pemberian Tuhan kepada manusia. Jadi kalau orang itu berhikmat, orang itu tidak bisa mendapatkan dari dirinya sendiri, tetapi orang itu mendapat karena pemberian Tuhan.
Nah, jadi di tempat ini anak-anak itu dibekali supaya menjadi anak yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau berbicara tentang kehendak Tuhan, sudah barang tentu itu berasal dari Tuhan. Yang terbaik yang akan anak-anak dapatkan yaitu hikmat Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan membentuk pribadi yang cerdas, terampil, dan berhikmat adalah tujuan sekolah kita untuk membawa anak-anak mencapai cita-cita hidupnya. Sehingga anak-anak nanti akan menjadi anak-anak yang makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh banyak orang. Nah, apa yang dilakukan oleh Samuel pada saat dia belajar di Bait Allah? Dan bukan hanya Samuel, tetapi anak-anak Israel waktu itu, anak-anak yang menjadi umat pilihan Allah. Mereka setiap hari diajarkan untuk mengucapkan kata-kata yang terus-menerus yang harus mereka hafal. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi, setiap anak yang belajar setiap pagi, setiap malam, artinya terus-menerus, mereka harus mengucapkan Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Artinya dalam setiap kehidupannya, mereka selalu mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu artinya satu. Ulangan pasal 6 ayat 4 disebut dengan sebutan Sema. Jadi dua kata pertama yang menjadi bagian utama dari doa orang Yahudi di waktu malam dan di waktu pagi, dan itu doa yang penting yang mereka harus ucapkan. Jadi mereka harus selalu mengucapkan Adonai Elohimnu, Adonai Ehad dalam bahasa Ibrani, bahasa Alkitab Perjanjian Lama. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris, mereka harus mengucapkan The Lord our God, The Lord is one. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ayat-ayat Alkitab yang membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah satu-satunya, Tuhan kita, terdapat dalam Ulangan pasal 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dan masih banyak ayat lagi, baik di dalam 1 Raja-Raja, 1 Tawarikh, Mazmur, dan Yesaya, menceritakan bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah yang kita mengenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Orang yang percaya kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus satu-satunya, dia akan selalu bergembira karena Tuhan akan memberikan kepadanya apa yang diinginkan hatinya. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Mazmur 112 ayat 1-3 juga menceritakan betapa Tuhan akan memberikan harta dan kekayaan di dalam rumah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Anak-anak saat ini sedang mengalami masa yang sulit. Belajar di rumah secara online. Mungkin anak-anak bosan, jenuh, dan capek. Sulit, tetapi tetap kerjakan. Anak-anak kadang harus mengerjakan tugas, kadang tidak tahu, tetapi tetap kerjakan dengan setia. Gambar-gambar yang Bu ini tunjukkan adalah gambar di mana anak-anak mengalami keceriaan belajar, tetapi di dalam hatinya ada kerinduan untuk bersama. Ini masa yang sulit. Tetap lakukan bagianmu. Dan Tuhan, Allahmu, Tuhan Yesus akan terus memberkatimu. Akan memberi apa yang menjadi cita-citamu. Dan akan memberikan apa yang menjadi harapan orang tuamu. Tetap tekun, setia, dan taat. Karena itu anak-anak, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa, akan membuat anak-anakku sekalian cerdas, terampil, dan berhikmat, dan akan mencapai cita-cita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah lupa dan bosan memperkatakan Tuhan kita. Makanya setiap pagi anak-anak selalu diajarkan oleh Bapak Ibu Guru untuk bersaat teduh. Doa pagi, mengucapkan doa Bapa kami, memuji Tuhan, itu penting. Mengakui bahwa Tuhan itu Allah kita, itu penting, jangan bosan. Teruslah, lakukan setiap hari. Mengagungkan nama Tuhan, akui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan lakukan dengan tekun dan setia. Tuhan akan memberkati. Puji nama Tuhan. Bu Yuni akan terus berdoa untuk anak-anak supaya bertumbuh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan karena dididik di tempat ini, di mana Tuhan memilihmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.